Halo Bunda dan Ayah, selamat malam. Selamat datang di acara webinar Parenting Bib and Books. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara kita kali ini bersama Bib and Books selaku media online yang membahas seputar parenting. Dan juga banyak info-info menarik loh, terutama mengenai tips parenting, resep empati, dan juga Montessori yang bisa Bunda temukan di IG kami. Baik, sebelumnya juga perkenalkan saya Putri selaku MC yang akan memandu acara ini selama 1 jam yang mengangkat tema mengenai isu bullying. Dengan judul Stop Bullying, Cara Mencegah Anak Usia Dini dari Perundungan. Dan untuk sesi webinar kali ini, kita terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan dan perkenalan tokoh, sesi kedua sesi pemberian materi, sesi ketiga sesi tanya jawab, dan juga promosi. Lalu sesi keempat yaitu sesi penutupan. Nah, Bunda Naya pasti udah nggak sabar ya untuk tahu nih, menambah wawasan mengenai parenting kali ini. Dan saya juga udah nggak sendirian loh, saya sudah ditemani oleh Kak Marcelina Yovita, seorang psikolog anak dan remaja. Beliau juga merupakan co-founder dari Praktek Konseling Deep Small Talk. Halo Kak Vita, apa kabar? Halo Kak Putri, aku baik Kak. Baik ya Kak, semoga Bunda dan Ayah di sini juga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Oke, nah Kak Vita sekarang sudah mempersiapkan materi-materi menarik, bukan Kak, mengenai bullying ini? Iya, Pasti jadi kan? iya dong, tentunya hari ini kita akan bahas tentang bullying, terutama untuk anak-anak usia dini gitu. Iya, anak-anak usia dini yang cocok banget nih. Tadi juga ada Bunda dan Ayah yang ada di usia tingkat sekolah dasar. Oke, untuk menambah wawasan juga para orang tua di sini, karena akhir-akhir ini seperti yang Bunda dan Ayah tahu, isu-isu mengenai bullying juga sedang hangat-hangatnya atau up-upnya. Terlebih lagi yang kemarin itu sempat viral, anak SD itu juga pas saya baca beritanya, sedih dan juga turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan juga. Dan pastinya kita bisa dong untuk mencegah bullying ini terjadi pada anak usia dini dan juga tidak ada korban lagi yang terkena bullying. Oke, karena hal bullying ini membuat khawatir para orang tua, tentunya orang tua juga harus berperan aktif ya untuk mengetahui nih kira-kira gimana cara mencegah bullying terhadap anak dan juga agar anak tidak menjadi pelaku dan juga korban dari bullying tersebut. Baik, kalau seperti itu, saya langsung saja persilahkan Kak Vita untuk memberikan materinya. Oke, Baik, terima kasih Kak Putri. terima Aku kasih Kak. aku izin share screen ya. Ya, Oke. Oke, udah terlihat? sudah Kak. Oke, aku bisa mulai berarti ya. Oke, jadi seperti judulnya ya, kita akan banyak membahas tentang bullying nih, terutama untuk anak-anak usia dini. Tapi sebelum kita masuk ke topik ini, gitu, mungkin saya akan perkenalan dulu kali ya. Jadi karena supaya tahu nih siapa sih yang ngomong gitu kan, masa nggak tahu siapa yang ngomong gitu kan, nanti bener nggak ya informasinya yang dikasih gitu. Jadi kita kenalan dulu gitu ya lebih dalam. Di sini saya adalah Marcelina Yovita, jadi empati psikolog. Biasa dipanggil Kak Vita. Itu saya adalah salah satu co-founder dari Deep Small Talk. Jadi Deep Small Talk ini semacam biro untuk konseling psikologis gitu. Berikut adalah SIPP dan SPPK. Ini adalah surat izin praktik saya gitu. Jadi saya sebagai psikolog itu memang terdaftar dan juga memiliki izin praktik sebagai psikolog gitu. Untuk pendidikan, latar belakang pendidikan, saya lulusan S1 Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia, lulus tahun 2016, lalu melanjutkan S2 Magister Profesi Psikologi Peminatan Klinis Anak di Universitas yang sama, Universitas Indonesia, tahun 2021 lulusnya. Gitu. Lalu sekarang saya bekerja melayani sebagai psikolog sekolah di SMP SMA swasta di Jakarta Pusat. Gitu. Lalu juga saya
praktik konseling online di Deep Small Talk. Jadi setelah dari sekolah gitu, sore atau malam itu saya ada beberapa sesi secara online gitu di Deep Small Talk. Lalu juga saya juga tergabung sebagai mitra ahli di School of Parenting. Jadi memang parenting ini adalah satu semacam ranah yang memang saya tertarik gitu untuk memperdalam, untuk apa sih kendala dari para parents di luar sana gitu dalam melakukan pengasuhan gitu. Dan di sini dengan ilmu-ilmu yang saya punya gitu, saya mencoba untuk oke, kita berbagi sedikit gitu. Kita berdiskusi, ini loh teori yang saya punya gitu kan. Nanti mungkin dari ayah ibu bunda bisa menambahkan gitu bagaimana sih dalam praktiknya gitu. Susah apa gampang nggak sih gitu kan. Karena tentunya dalam keseharian ayah bunda lebih tahu nih di lapangan seperti apa gitu. Lalu di sini saya pernah menangani kasus tumbuh kembang anak, gangguan neurodevelopmental, lalu juga kemampuan sosialisasi dan regulasi emosi serta kecemasan gitu. Dan lalu juga selain praktik gitu, selain di sekolah juga gitu, saya berpengalaman memberikan beberapa webinar seperti hari ini dan juga ada beberapa IG Live yang sifatnya lebih santai gitu. Nah, ini sedikit tentang saya gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam materi gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin di sini saya mau lebih menspesifikkan kali ya. Anak usia dini yang saya ingin bicarakan di sini adalah khususnya adalah anak usia 2 sampai 6 tahun gitu. Walaupun memang dari pemerintah Indonesia sendiri pun mengklasifikasikan bahwa anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun gitu. Tapi kalau kita bahas 0 sampai 2 tahun kayaknya terlalu kecil gitu ya. Terus kita juga mungkin terlalu bingung untuk gimana sih cara ngajarinnya gitu. Jadi fokus di kali ini adalah untuk anak kurang lebih usia 3 sampai 6 tahun gitu. Mungkin ayah bunda yang punya anak-anak di usia segitu mungkin bisa relate kali ya gitu karena secara langsung mengalami gitu, memiliki anak-anak di usia 3 sampai 6 tahun gitu. Tapi kalau misal pun nggak apa-apa dibayangin dulu aja di kira-kira oh anak-anak usia 2 sampai 6 tahun begini loh gitu. Gitu. Oke. Nah, kita masuk aja. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bullying itu apa, bullying di anak usia dini itu gimana, dan juga gimana cara mencegahnya, gitu. Kita perlu tahu dulu seperti apa sih anak umur 2 sampai 6 tahun, gitu. Yang saya tuliskan di sini itu hanya sebagian kecil dari karakteristik anak usia 2 sampai 6 tahun, gitu. Artinya tidak hanya terbatas pada ke-6 poin ini, gitu. Ini 6 poin yang saya ambil yang berkaitan dengan bullying itu sendiri gitu. Yang pertama adalah koordinasi visual motorik. Kenapa ini bisa saya masukkan ke sini gitu? Karena kita tahu bahwa anak-anak itu kan masih dalam masa perkembangan ya gitu. Apalagi kita tahu ada golden age gitu kan. 5 tahun pertama adalah golden age. Nah, itu beneran gitu. Itu nggak bohongan gitu. Maksudnya apa? Anak itu lagi berkembang pesat-pesatnya gitu. Karena dia lagi berkembang pesat-pesatnya berarti kemampuan dia tuh masih belum sempurna gitu. Jadi dalam dia mengkoordinasikan visual penglihatan dia dan pergerakan dia itu kadang suka masih kesulitan, kadang suka gampangnya itu kayak misalkan mau ngambil barang gitu kan, tapi malah jadinya ketumplek gitu. Jadi maksudnya nggak jatuhin barang gitu, karena dia sebenarnya masih belum bisa mengkoordinasikan antara penglihatan dia dengan pergerakan dia gitu. Ataupun nuang air itu nggak bisa pelan-pelan gitu, karena memang dia masih melatih untuk mengkoordinasikan visual motoriknya gitu. Nah, di sini karena anak ini punya kesulitan untuk mengontrol seberapa besar energi yang perlu dia keluarkan gitu. Jadinya ketika bersama teman-temannya gitu, mungkin dia maunya cuman nyolek-nyolek temennya gitu, tapi energi dia tuh terlalu besar gitu. Sampai akhirnya kayaknya ngedorong gitu kan, atau kayaknya tuh ngenabok atau gimana gitu. Padahal sebetulnya itu bukan karena dia mau main fisik gitu, tapi karena memang dia belum bisa mengkoordinasikan visual motoriknya secara sempurna gitu. Jadi ini satu ciri khas dari perkembangan anak usia 2 sampai 6 tahun yang perlu kita highlight juga gitu. Karena ada beberapa kasus gitu kan dipukul sama temennya gitu kan, padahal sebetulnya temennya cuma mau manggil dia doang gitu, tapi dia
energinya terlalu besar gitu. Nah, yang kedua, anak ini masih dalam masa temper tantrum gitu. Apalagi ketika anak ini biasanya lagi mengalami frustrasi atau simpelnya ketika dia mau sesuatu tapi dia tidak bisa gitu. Itu puncaknya memang di usia 2 tahun lalu menurun. Kenapa ini dimasukkan? Karena temper tantrum ini kan eee, apa ya, perilakunya kan bisa bermacam-macam ya, gitu. Jadi bisa memukul juga gitu dan itu kan berkaitan juga dengan nanti perilaku agresif yang berkembang sebagai perilaku bullying. Gitu. Di sini yang saya highlight adalah puncaknya di usia 2 tahun lalu menurun gitu. Harapannya ketika anak sudah sampai di usia 5 tahun apa 6 tahun itu sudah jarang sekali untuk temper tantrum, gitu. Jadi kalau misalkan masih sering temper tantrum di usia segitu, itu jadinya tanda-tanda nih buat kita untuk kita observasi lebih lanjut. Oke, lalu di sini, anak-anak usia segini tuh memang sulit banget nih untuk nunggu giliran. Gitu. Apalagi di anak-anak usia 2 tahun. Jadi kesannya tuh mereka egois, kesannya mereka tuh mau didahulukan, terus jadinya senggol-senggolan gitu kan, jadinya, ada kontak fisik di situ. Nah, ini perlu kita telaah lagi gitu kan, kalau misalkan sampai ada kasus anak itu, nggak bisa ngantri, misalkan nginjek kaki temennya gitu kan, lagi ngantri saking saking excited-nya gitu kan, dia nggak sengaja dia nginjek kaki temennya, terus temennya sakit gitu kan. Kita nggak nanti kita bahas itu apakah itu bisa masuk ke bullying atau enggak, gitu. Tapi ini karakteristik yang perlu kita tahu. Oke, lalu ada perilaku agresif. Ini sebetulnya umum di apa ya, ditampakkan, ditunjukkan oleh anak-anak, gitu. Apalagi kalau misalkan dia marah atau frustrasi, gitu. Karena anak ini belum bisa mengutarakan secara verbal, gitu, melalui bicara, apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia mau, gitu. Makanya tampilannya dalam perilaku agresif, gitu. Dan di usia segini, kontrol dirinya itu masih minim. Artinya dia masih berkembang dengan pesat, gitu. Dan, ini yang perlu kita, apa ya, tanamkan, perlu kita latih gitu, supaya anak ini bisa, meregulasi perilakunya supaya tidak menunjukkan perilaku bullying, gitu. Lalu yang terakhir mood swing gitu. Di sini kita perlu tahu bahwa anak-anak usia 2 sampai 6 tahun itu emosinya gampang banget berubah gitu. Tapi gampang baikan juga gitu. Jadi dia bisa dari yang best friend banget terus tiba-tiba 1 menit kemudian dia marah gitu kan. Habis itu beberapa menit kemudian mereka baikan terus udah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi ini kita perlu tahu mood swing pada anak-anak usia 2 sampai 6 tahun itu memang umum terjadi gitu. Oke, ini dari perkembangannya. Nah, kalau misalkan dari bullying-nya sendiri, itu definisinya kita bisa lihat bahwa orang yang dibully itu adalah dia yang mengalami aksi negatif gitu dari seseorang ataupun beberapa orang secara berulang kali dalam waktu tertentu gitu. Artinya kalau misalkan cuma sekali doang itu kita belum bisa katakan sebagai bullying gitu. Jadi, ciri khas dari bullying ini adalah repeatedly, jadi itu berulang gitu dan itu adalah negative action ya. Kita tahu lah bahwa bullying itu memang, adalah sesuatu perilaku yang negatif gitu ya, gitu. Tapi di sini yang baru, informasi yang baru adalah itu terjadi berulang kali, gini. Ini definisi saya ambil dari Orwell tahun 1993. Ini adalah, tokoh yang cukup, banyak berbicara mengenai bullying terutama pada anak-anak usia dini, gitu. Nah, lalu ini adalah kriteria yang disebut sebagai bullying gitu. Masih dari tokoh yang sama yaitu Orwell dan juga Lindbergh tahun 1999. Mungkin agak lama ya gitu. Tahun 1999 itu udah hampir 20 hampir 25 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ini masih dipegang sampai sekarang gitu. Artinya walaupun masih ada pembaruan gitu. Nah, di sini 3 kriteria itu adalah perilaku yang agresif yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti. Oke, jadi yang sengaja ini saya highlight gitu karena memang perilaku agresif tadi yang seperti saya sampaikan di depan bahwa perilaku agresif itu memang umum ditampilkan oleh anak-anak usia dini gitu. Anak-anak usia 2 sampai 6 tahun gitu. Tapi itu akan menjadi bullying kalau misalkan dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti
gitu. Memang untuk nyakitin orang ini nih mukulnya gitu, bukan karena dia nggak bisa ngontrol apa ya tenaganya dia, bukan karena dia memang lagi masa perkembangannya gitu. Jadi di sini intensinya tuh apa gitu. Lalu yang kedua dilakukan berulang kali dalam jangka waktu tertentu gitu. Kalau sekali ya mungkin aja nggak sengaja gitu kan, kayak misalkan lagi baris terus kakinya keinjek sama temennya. Nah itu kan kita juga perlu waspada ya gitu. Kita perlu perlu lebih rinci lagi nih ketika mendapatkan laporan dari anak bahwa ma aku diginiin sama teman. Oke, situasinya seperti apa gitu. Jadi konteks itu menjadi penting dan itu perlu sekali untuk dipertimbangkan. Gitu. Apakah sudah berulang kali terjadi? Gitu. Apakah itu kira-kira tidak disengaja? Gitu. Apakah sengaja? Gitu. Lalu juga adanya di sini kelihatan bahwa ada pihak yang berkuasa dan pihak yang tidak berdaya. Artinya apa? Pihak yang berkuasa itu ya berarti yang melakukan bullying. Gitu. Kita bisa bilang bahwa pelaku bullying gitu, dan pihak yang tidak berdaya adalah victimnya, adalah korbannya gitu. Jadi ada perannya gitu, ada apa ya, peran yang tidak seimbang gitu, karena ada yang berkuasa, ada juga yang tidak berdaya. Oke, itu yang bisa kita kriteriakan sebagai bullying. Oke. Nah, apa saja perilakunya? Ini ada jadi Tantri Kulu pada tahun 2018 dia membagi jadi 3. Ada fisik, verbal, dan relasional. Mungkin di sini Bapak Ibu yang mungkin berkecimpung di dunia pendidikan gitu kan, atau di dunia perkembangan anak itu sudah familiar dengan pembagian 3 ini gitu. Pada intinya fisik semuanya itu adalah menyakiti gitu ya, baik menyakiti secara fisik maupun secara psikologis gitu. Yang pertama mungkin menyakiti secara fisik, tapi untuk verbal dan relasional itu menyakitinya lebih ke arah psikologisnya dia. Gitu kan, seperti mengancam, memaki, menghindari teman gitu. Yang saya berikan tanda merah itu adalah perilaku bullying yang paling sering ditunjukkan oleh anak-anak usia dini gitu. Jadi menendang, mengambil paksa barang milik teman, lalu juga mengancam, terus juga menolak ketika ada yang ingin bermain bersama. Ini yang menjadi ciri khas dari bullying pada anak-anak usia dini. Gitu. Nah, ini contoh-contoh perilakunya dan apa ya? Ini mungkin saja bisa terjadi, kembali lagi konteksnya gitu. Ada yang mungkin karena nggak sengaja atau memang lagi rebutan gitu. Karena perlu kita sangat sadari gitu bahwa anak-anak di usia ini gitu ya sangat egosentris. Jadi dia masih belum bisa mempertimbangkan orang lain gitu. Memang itu adalah perkembangannya dia gitu. Tapi di satu sisi kita bisa sih mengajarkan dia juga kan. Tapi di sini perlu dimaklumi juga seberapa besar sih anak itu tidak mau berbagi mainannya dengan temannya gitu. Nah, ini dari perilaku-perilakunya. Oke. Lalu gimana cara mencegah dan penanganannya? Ini adalah main menunya kita hari ini gitu ya. Jadi mungkin pembahasannya saya akan lebih detail di bagian ini gitu. Yang pertama jelas bahwa kita perlu tahu bullying itu apa. Gitu. Makanya pada di awal saya sampaikan bahwa bullying itu apa sih yang bisa dikatakan sebagai bullying dan perilaku-perilaku apa saja sih yang termasuk ke dalam bullying. Dengan harapan gitu nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan juga kepada anak-anaknya bahwa ini loh yang termasuk bullying loh. Jadi Bapak Ibu mengenalkan gitu. Jadi infonya ini tidak hanya berhenti di Bapak Ibu tapi diteruskan lagi ke anak. Gitu. Kenapa? Anak itu perlu tahu, oh ini tuh bullying loh gitu. Ini sign bahwa oke ini nggak benar gitu. So next step-nya harus ngapain? Gitu. Dan di sini ada banyak cara yang bisa dilakukan gitu, baik dari pencegahan maupun penanganannya. Yang pertama gitu, kita harus menjadi teman untuk anak gitu. Jadi karena gini, anak-anak yang menjadi korban bullying itu biasanya enggan untuk cerita. Antara dia malu, atau dia merasa rendah diri, atau dia juga bisa merasa nggak perlu untuk nyusahin orang lain gitu. Jadi
Ini yang perlu untuk dibangun oleh Bapak Ibu adalah jadi menjadi tempat cerita untuk anak gitu. Tentu ini harapan dari semua orang tua ya gitu. Orang tua mau menjadi dekat dengan anak-anaknya gitu. Tapi dalam prakteknya itu memang susah sekali gitu. Kadang kita kelepasan lah gitu kan, terus anak jadinya menjauh dari kita, itu sangat lumrah gitu. Tapi yang perlu dipastikan adalah Bapak Ibu itu selalu ada ketika anak ingin cerita gitu, supaya anak itu bisa percaya bahwa oke, nanti-nanti kalau misalkan ada kejadian-kejadian apa, aku bisa cerita dengan papa sama mama gitu. Karena anak ini tahu bahwa dia bisa mengandalkan orang tuanya ketika dia sulit gitu. Gimana caranya? Ya kita harus menyediakan waktu kita untuk mereka sebelumnya gitu. Jadi kita membangun itu gitu. Kita nggak bisa hanya mengharapkan anak tanpa kita melakukan sesuatu gitu. Karena pasti awalnya adalah dari kita gitu, bukan dari anak. Lalu dengarkan segala keluh kesah atau kekhawatiran mereka tanpa memberikan judgement yang memojokkan anak. Nah, ini kadang yang suka tidak kita sadari nih, gitu kan, ketika kita nanggepin cerita gitu kan, ah masa kamu gitu aja sih ngerasanya kamu aja kali yang baperan gitu kan, padahal mah enggak gitu. Nah, yang komentar-komentar itu kan sebetulnya kita memberikan judgement ya kepada anak gitu. Padahal yang anak perlukan itu adalah orang yang bisa mendengarkan dia, bukan memberikan judgement gitu. Ingat gitu, ketika anak bercerita gitu kepada bapak ibu gitu, artinya dia pengen orang tua bisa mengerti sisi dia. Nah, dengan diberikan judgement yang seperti itu, kira-kira anak bisa nggak apa yang ditangkap anak gitu. Anak akan merasa kayaknya kok aku cerita malah dipojokin ya sama orang tuaku ya gitu kan. Terus gimana nih kalau misalkan dipojokin aku bisa minta tolong ke siapa? Gitu. Jadi di sini kepercayaan anak itu mulai turun pelan-pelan gitu. Padahal kan tujuan kita mau jadi teman cerita anak gitu. Jadi cara kita merespon anak itu juga perlu sangat diperhatikan gitu. Jangan sampai itu kita ngejudge anak gitu kan, ah kamu mah gitu aja masa nggak bisa sih gitu. Nah yang itu seperti itu perlu kita hati-hati ya. Terus yang berikutnya itu adalah memilih lingkaran pertemanan yang sehat. Ya kita tidak memungkiri ya bahwa salah satu cara pertama yang perlu kita lakukan adalah menyeting lingkaran pertemanan anak gitu, bahwa kita jauhkanlah dari pertemanan yang sekiranya memang ada bibit-bibit bullying gitu gitu, atau ada bibit-bibit mungkin tidak sesuai dengan value-value kita gitu. Misalkan kita lebih apa ya, etika, hormat gitu kan, ketika ada lingkungan pertemanan anak yang mungkin bahasanya kebun binatang atau apa, itu kan tidak sesuai dengan value kita. Nah, itu kita sebagai orang tua itu punya peran untuk memisahkan anak dari lingkaran pertemanan tersebut gitu. Tentu bukan hal yang mudah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mencoba gitu kan, sudah memberitahu tapi kok nggak bisa gitu. Itu nanti ada di berikutnya. Lalu di sini juga perlu mengajarkan anak untuk mengenali emosi yang dirasakannya tanpa menghakimi perasaan anak. Dengan kata lain, kita belajar memvalidasi emosi anak gitu. Emosi senang itu gampang sekali divalidasi gitu kan. Oh, kamu senang banget ya dapat ini ya, dapat mainan baru. Itu gampang gitu kan. Tapi kalau habis emosi sedih, emosi marah, emosi kecewa itu susah sekali untuk divalidasi. Gitu karena memang budaya kita gitu. Kita beberapa budaya di sini memang menerapkan kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh marah, kita harus happy gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan dari Bapak Ibu untuk melatih memvalidasi emosi. Kegunaannya apa kalau misalkan Bapak Ibu memvalidasi emosi? Tentunya anak merasa perasaannya diterima, gitu bahwa oh ternyata aku normal loh, aku merasakan seperti ini, gitu. Oh ternyata perasaan ini tuh nggak salah loh, gitu. Ternyata sangat manusiawi loh kalau seseorang itu sedih, gitu. Siapa sih yang nggak sedih kalau misalkan dikatain sama temennya, gitu kan? Siapa sih yang nggak marah kalau misalkan dipukul sama temennya?
gitu. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah validasi emosi, bukan perilakunya ya, gitu. Validasi emosinya. Oke, Mama tahu kamu sedih ya, gitu kan. Mama minta maaf ya, karena teman-teman kamu seperti itu, gitu. Lalu kita mencoba untuk oke, kamu maunya apa, gitu. Apa yang bisa membuat kamu lebih tenang, gitu. Itu kita fokusnya pada emosinya dia, gitu. Jadi jangan ada anak mau cerita ujuk-ujuk nangis gitu ya, terus kita bilang ah gitu aja masa nangis sih, gitu. Ah anaknya cengeng gitu kan. Nah itu yang perlu sangat kita hindari, gitu. Karena itu artinya kita memberikan judgement kepada anak yang anak akan merasa terpojokkan. Padahal dia mau minta tolong pada orang tuanya, gitu. Jadi ada dilema dalam diri anak, gitu. Oke, itu dari validasi emosi. Berikutnya, itu kita perlu mengajarkan batasan. Yang pertama adalah good dan bad behavior. Anak di usia dini, di usia terutama usia 3 tahun, 4 tahun, anak itu sudah mulai mengenal apa yang baik dan apa yang enggak. Secara kognitif ya, maksudnya secara kemampuan kognitif anak sudah mulai bisa mengenali mana yang baik dan mana yang tidak. Gitu. Jadi ini balik lagi tergantung dari kita sebagai orang tua mau mengenalkan atau tidak, gitu. Mungkin ada orang tua yang berprinsip ya udah learning by doing aja, gitu. Tapi perlu diingat bahwa anak masih perlu guidance, gitu, dari orang tua, gitu. Apa sih yang baik, apa sih yang buruk, kenapa yang ini baik, kenapa yang itu buruk, gitu. Itu perlu kita ajarkan. Kenapa? Karena ini menjadi pegangan untuk dia notice bahwa oh ini ternyata bullying loh, gitu. Oh ternyata bullying itu tidak baik loh. Oh ternyata aku ini lagi dibully gitu. Atau ini aku lagi ngebully orang, itu artinya tidak baik, gitu. Nah, dengan kita tahu batasan gitu, kita nanti bisa memberikan kayak semacam apa ya, first aid-nya untuk situasi bullying, gitu. Dan batasan yang perlu diajarkan juga kapan harus menghindari dari situasi bullying, gitu. Ada kadang situasi bullying yang perlu kita hadapi, gitu kan. Bukan kita lawan sih, sebetulnya lebih kayak kita tanggapi, gitu. Ada juga yang situasi bullying tidak bisa kita tanggapi lagi, lalu kita lebih baik kita meninggalkan situasi tersebut, gitu. Lalu juga tumbuhkan kepercayaan diri anak, gitu. Kenapa penting gitu kan, kok kayaknya nggak nyambung antara bullying dengan kepercayaan diri anak, gitu. Ketika anak menjadi korban bullying, yang terserang adalah kepercayaan diri anak, gitu. Anak jadi nggak pede, gitu. Anak jadi nggak ngerasa dirinya tuh nggak berharga, gitu. Ngerasa dirinya sesuai dengan apa yang maki-makian dari temennya, gitu. Misalkan gitu ya, dia dapat bulian seperti di apa ya, dikata-katain gitu kan, ah kamu bego, kamu bodoh, gini 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 gini. Nah, kalau misalkan anak itu tidak percaya diri, gitu kan, dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia itu kompeten, dia akan menginternalisasi itu bahwa saya bodoh, saya bego gitu kan, itu bisa selama bertahun-tahun, gitu. Efeknya tuh mungkin nggak sehari 2 hari gitu kan, tapi bisa tahunan, gitu. Karena ada beberapa anak-anak yang saya pegang itu memang adalah korban dari bullying, dan itu yang sekarang dia apa ya, kepercayaan dirinya itu rendah sekali dan dia ngerasa dirinya tidak berharga, gitu. Jadi efeknya tidak sekarang, tapi efeknya di kemudian hari. Hanya sebagai langkah pencegahannya, kita perlu menumbuhkan kepercayaan diri anak supaya nih kalau misalkan ya amit-amit ya ada dia dimaki-maki atau mendapat sebagai korban bullying, itu efeknya tidak terlalu besar untuk anak ini. Karena dia percaya diri, ah orang itu kan ngomongnya nggak bener gitu. Toh aku juga bisa, aku nggak bego kok gitu. Aku tahu aku bisanya apa, gitu. Nah, ini kan efeknya ya udah jadi bullyingnya selayang pandang aja gitu, tidak diinternalisasi efeknya, gitu. Lalu yang berikutnya adalah mengajarkan anak bagaimana membela diri secara asertif, gitu. Kadang kalau misalkan reaksi ketika dibully adalah diem aja, gitu kan, jadi kayak menerima aja gitu kan, padahal sebenarnya nggak menerima, gitu. Apa yang diperlukan oleh anak adalah membela diri secara asertif.
mengatakan pemikirannya atau keinginannya yang berbeda. Dan ini harus dilatih di rumah gitu. Ini bukan kemampuan yang bisa oke kamu dibilangin sekali terus langsung bisa gitu. Bukan gitu, tapi ini butuh latihan, butuh pembiasaan gitu. Jadi orang tua di sini juga perlu untuk menjadi role model. Gimana sih caranya asertif? Anak itu pasti akan mencontoh bagaimana orang tuanya berperilaku. Gitu. Kalau orang tuanya bisa asertif gitu ya, kemungkinan besar anak itu bisa asertif juga. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan anak untuk berubah tanpa kita juga berubah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau anak berubah harus dari kita dulu yang berubah karena kita adalah role model untuk mereka. Gitu. Lalu yang terakhir adalah kalau misalkan memang sudah dirasa parah gitu ya, sudah menjadi korban dari bullying ataupun pelaku dari bullying gitu, segeralah konsultasi dengan profesional gitu supaya bisa ditangani dengan sesegera mungkin. Jadi efeknya itu tidak berlarut-larut. Oke, untuk materinya sih sampai di sini gitu. Jadi semoga cukup jelas ya kalau dari materinya gitu. Oke, aku kembalikan ke Kak Putri ya Kak. Oke, baik Kak. Mungkin bisa di ini dulu PPT-nya Kak, biar bisa. Nah, mungkin mengenai Ayah yang punya pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Nanti akan saya bacakan. Oke, tadi juga sudah ada beberapa yang terkumpul Kak pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak Dadan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana penanganan pertama yang tepat bisa kita lakukan sebagai orang tua apabila anak kita menjadi korban atau pelaku bullying dengan anak lain maupun orang tua anak lain? Oke. Oke, ini sebagai orang tua ya berarti ya penanganannya ya. Sebagai orang tua tentunya yang pertama adalah ya tadi menjadi tempat cerita anak gitu. Jadi biarkan anak mencurahkan segala apapun yang dia rasakan gitu. Tapi mungkin juga tidak mau langsung cerita gitu kan. Itu nggak apa-apa. Tapi ya ditanya gitu. Jadi kita menunjukkan kepedulian gitu. Jangan dipaksa gitu. Maksudnya kalau misalnya anak kamu ya udah nanti dulu kasih jeda waktu sampai dia siap gitu. Sambil kita membuat anak itu merasa nyaman dengan kita. Kamu mau cerita boleh loh gitu. Mama nggak akan ngapa-ngapain kok gitu. Mama cuma pengen tahu kamu itu kenapa gitu. Kok bisa ada sampai misalkan sampai biru seperti ini gitu. Karena ini kan pasti sakit gitu kan. Nah, ini kan perlu diobatin. Jadi kita tunjukkan empati kita juga ke mereka supaya mereka bisa nyaman dengan kita. Gitu. Karena tadi kecenderungan dari korban bullying adalah mereka tidak banyak cerita gitu loh. Gitu. Karena kan itu yang terdampak ke mereka secara psikologis. Gitu. Jadi buat nyaman terus juga ajak untuk bercerita. Gitu. Kalau nggak bisa secara verbal gitu bisa melalui main boneka gitu. Apalagi anak-anak umur 2 sampai 6 tahun itu mungkin lebih susah untuk cerita ya gitu. Tapi kalau misalkan lagi boneka gitu. Misalkan ini adalah teman kamu gitu kan. Terus kamu biasanya mainnya gimana? Gitu. Kita bisa tahu dari situ. Gitu. Terus juga penanganan pertamanya ya berikutnya kita cross check apakah benar seperti itu yang dikatakan atau yang diceritakan oleh anak. Gitu. Kita cek dulu nih faktanya benar apa enggak. Jangan ucuk-ucuk kita langsung ngejudge ini salah, ini salah, ini salah gitu ya. Jadi kita perlu cek juga faktanya seperti apa. Lalu juga jalan ceritanya itu seperti apa kita gabungkan gitu. Kalau misalkan memang terjadi gitu ya, ya sudah dinegosiasikan kira-kira jalan keluarnya seperti apa gitu. Tapi yang paling pertama itu adalah kita harus memberikan rasa aman buat anak gitu. Karena ketika anak menjadi korban bullying, yang terganggu adalah rasa amannya dia. Gitu. Itu yang paling pertama. Gitu. Oke, kalau untuk pelaku jelas pelaku perlu dijelaskan gitu bahwa itu tidak baik gitu. Kenapa itu tidak baik gitu kan? Karena ya memang menyakiti orang lain
gitu. Jadi ini bukan kayak minum obat gitu ya, minum obat terus langsung demamnya turun gitu. Tapi ini tuh memang perlu pembiasaan dan pengulangan gitu. Artinya ketika itu adalah untuk pelaku gitu, perlu ada mungkin terapi-terapi khusus gitu kan, atau kalau nggak sampai terapi ya mungkin apa ya, mungkin pembiasaan-pembiasaan di rumah gitu. Oke, baik Kak. Masih sama dengan penanya Pak Dadan. Mm-mm, Gimana kalau misalkan dari pelaku mm-mm. dan korban memiliki orang tua yang cuek? Nah, cara penanganannya untuk membantu kesembuhan korban kayak gimana dan pelaku gitu. Oke, ini berarti bukan sebagai orang tua ya perannya ya, gitu kan, sebagai pihak ketiga gitu kan, bisa Iya. sekolah gitu kan, bisa bisa tempat-tempat les atau apa gitu kan, yang tempat ada kedua anak tersebut dan kedua orang tersebut. Nah, kalau sebagai pihak ketiga gitu ya tentunya perlu dikomunikasikan sih gitu. Tapi perlu diingat bahwa ya peran kita adalah sampai di situ gitu. Kita tidak bisa mengubah orang untuk lebih peduli sama anaknya gitu. Tugas kita adalah menyampaikan bahwa ada kejadian seperti ini, efeknya seperti ini pada anak dan ini perlu ditangani. Kenapa itu perlu ditangani gitu kan? Karena dampak jangka panjangnya akan seperti ini gitu. Selebihnya keputusannya serahkan pada orang tuanya gitu. Yang penting kita sebagai pihak ketiga itu sudah berusaha untuk menyampaikan bahwa ini seperti apa dampaknya gitu. Karena kan kita nggak bisa ngubah orang ya gitu. Jadi pihak ketiga tuh ya batasannya sampai situ gitu. Itu bukan kewajiban dari pihak ketiga gitu supaya orang tuanya bisa lebih peduli gitu. Itu adalah tanggung jawab orang tuanya sendiri gitu. Jadi jangan jangan terlalu membebani dengan kewajiban seperti itu. Oke, baik. Jadi sebagai orang tua kita harus menjadi tempat bersandar untuk bercerita dengan anak dan juga jika orang tuanya cuek, eh, jika anaknya itu merupakan pelaku dan korban, kita sebagai pihak ketiga lebih baik untuk mengkomunikasikannya, Kak. Hmm, Gitu. Jadi betul. begitu Pak Dadan, semoga membantu. Lalu next dari Bunda Sinta. Gimana kalau misalkan pelaku bullying itu sudah dicap sebagai pelaku, terus dijauhi oleh teman-temannya. Lalu Hmm. bagaimana caranya untuk mendampingi untuk bisa kembali punya teman sebagai support system? Oke. Pertama adalah ya tunjukkan faktanya bahwa dia sudah berubah. Itu kuncinya. Gimana cara nunjukinnya ya kita lihat apa yang perilaku yang bermasalah sebelumnya. Terus kita tanya, sekarang masih nggak kayak gitu? Gitu. Terus apa mereka takut untuk diperlakukan seperti yang misalkan yang sebelum-sebelumnya gitu kan? Iya kan tapi sekarang sudah tidak seperti itu gitu. Dia sudah mau berubah gitu. Nah, kan kalau misalkan kamu dijauhin gitu kan rasanya nggak enak. Gitu sama itu juga yang dirasain oleh teman kamu ini sekarang gitu. Jadi kita menumbuhkan empati di anak gitu dengan coba deh kamu kalau di posisi anak ini rasanya kayak apa? Enak apa enggak? Gitu. Itu nggak enak loh gitu dan dia sudah mau berubah loh supaya dia bisa temenan sama kalian. Gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk memahami kedua sisinya ya gitu. Jadi gimana sih dinamika si anak ini yang sudah berubah, susah-susah berubah, dia pengen punya teman lagi gitu kan dan dia juga butuh dukungan dari teman-temannya gitu. Sebetulnya itu bisa kok gitu karena saya pernah menangani kebetulan waktu itu memang anak yang saya pegang itu ada perilaku agresifnya dan sempat dijauhi sama teman-temannya gitu. Tapi setelah dia berubah gitu, setelah dia tidak melakukan menunjukkan perilaku agresif itu teman-temannya pelan-pelan tuh mulai deketin dia gitu. Saya juga bilang ke mereka, dia udah nggak gigit lagi kok, misalkan gitu. Dia udah nggak seperti ini lagi kok, gitu. Kalau misalkan kamu takut, ya udah sama ibu dulu, gitu misalkan, gitu. Jadi kita jadi tempat yang safe tamengnya buat mereka, gitu. Sampai mereka main sama si teman baru ini, sama sama teman yang menjadi pelaku bullying sebelumnya ini dengan aman,
gitu. Lama-lama anak mulai terbiasa gitu. Ingat karakteristik anak bahwa anak itu mood swing. Jadi gampang untuk diubah gitu selama kita memberikan alasan-alasan yang logis gitu dan kita mencoba membuat mereka berempati dengan teman mereka gitu. Oke, baik. Jadi yang terutama itu buktinya ya Kak, bahwa anak itu sudah berubah. Oke. Lalu dari Kak Aura. Nah, Kak Aura ini sebagai anak broken home sejak kecil, saya mendapat bully dari teman. Teman saya mulai dari lingkungan sekolah ataupun rumah. Terus mengharapkan orang tua untuk menjadi protektor, tapi orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Akibatnya masa sulit saya sampai frustasi, timbullah luka batin dan inner child. Saya berharap masa depan saya akan memiliki keluarga kecil yang cemara, namun soal perceraian seperti ada kemungkinan. Jika terjadi perceraian, saya harus seperti apa untuk adil, untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak saya kelak, baik dari segi psikis dan lainnya. Meskipun sudah men-setting lingkungan anaknya untuk terhindar dari bullying, namun seorang anak kecil tidak menutup kemungkinan untuk membuli mengingat tidak semua orang tua memiliki knowledge tentang parenting atau tentang psikis untuk anaknya. Oke, kayaknya dari Kak Aura ini memang agak kompleks ya pengalamannya ya. Jadi ada mungkin sedikit ketakutan juga. Mungkin ada banyak ketakutan gitu kan, kekhawatiran ke depannya seperti apa gitu. Saya bisa paham gitu karena memang perjalanan Kak Aura sampai detik ini pun tidak mudah gitu. Oke, nah ini berarti apa ya? Kayak gimana misalkan untuk adil kalau misalkan terjadi perceraian gitu. Mungkin ini ada baiknya untuk dikonsultasikan dengan psikolog, Kak, gitu. Karena ini bukan kayaknya agak panjang gitu ya jawabannya dan dinamikanya untuk diskusi gitu. Jadi mungkin kalau terkait perceraian bisa langsung konsultasi dengan psikolog gitu. Lalu juga gimana cara menghindari anak dari bullying gitu. Karena kita nggak mungkin untuk men-setting anak benar-benar terhindar gitu kan. Itu betul banget gitu karena lingkungan anak itu yang memang kita bisa pilih gitu kan, tapi kan di dalam pilihan kita itu kan mungkin ada chance-nya sedikit gitu kan untuk ada terjadinya bullying gitu. Mungkin nggak ke anak kita ataupun bisa jadi ke anak yang lainnya gitu. Yang perlu pertama adalah tadi coba lakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan gitu. Jadi kita bekali anak kita gitu dengan kemampuan untuk membela diri dia secara ketika dia dibully gitu, gimana cara dia minta tolong, terus bahwa itu tidak baik, terus kapan dia harus keluar dari situasi bullying itu, misalkan kabur gitu kan atau mencari pertolongan, terus juga kepercayaan diri dia juga perlu kita bangun gitu supaya kalau sampai dia mengalami bullying gitu efeknya itu tidak parah di dia gitu. Jadi mulainya tentunya dari diri kita dan anak kita dulu gitu karena itu yang paling bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang tua lain mendidik anaknya gitu kan. Kita tidak bisa mengintervensi gitu apapun yang dilakukan oleh orang tua anak lain ke anaknya gitu. Jadi fokusnya pada diri kita dan anak kita bekali supaya mereka siap gitu, minta tolong, terus juga batasannya seperti apa, lalu juga bagaimana kepercayaan diri dia gitu, lalu juga gimana sih tempat cerita yang aman buat mereka gitu, itu yang perlu dibangun. Oke, baik. Jadi itu ya Kak Aura untuk jawabannya dari Kak Vita. Lalu untuk Kak Devi Takin juga untuk pertanyaannya mungkin sejenis dengan Kak Aura tadi. Lalu next dari Bunda Febi. Bagaimana menanggapi atau menyikapi bila ada guru yang suka membuli anak muridnya? Lalu ada nggak batasan bully itu seperti apa? Gitu, Kak.
Oke, ternyata masih ada ya kasus-kasus bully dari guru ke murid gitu. Sebenarnya saya sangat menyayangkan ini karena saya kan juga berkecimpung di dunia pendidikan ya gitu. Jadi ini benar-benar sangat disayangkan gitu adanya kasus-kasus guru membuli muridnya gitu. Bagaimana menanggapi atau menyikapi gitu? Yang paling pertama adalah kita perlu memberitahu secara asertif gitu, tanpa menyakiti orang tersebut bahwa apa yang orang tersebut lakukan, guru tersebut lakukan itu adalah tidak benar gitu, adalah termasuk ke bullying gitu. Kita perlu sampaikan juga sih kenapa itu bisa termasuk ke dalam bullying, ya kita berikan data-datanya bahwa perilaku itu adalah bullying gitu. Ya, itu sih sebetulnya yang paling bisa kita lakukan gitu. Kalau misalkan muridnya itu adalah mungkin kenalan kita atau anak kita gitu, itu kita perlu bekali juga gitu. Kita perlu kasih tahu bahwa itu adalah perilaku bullying gitu. Yang pertama, kamu tidak boleh mencontoh perilaku tersebut gitu. Karena itu menyakiti orang lain. Kamu nggak suka kan kalau misalkan guru kamu melakukan itu ke kamu gitu. Jadi itu yang pertama untuk ke anak. Lalu juga ya tadi penanganan-penanganan seperti kepercayaan diri anak supaya kalau misalkan sampai dia dibully atau misalkan dikata-katain sama gurunya gitu, dia terproteksi gitu. Dia tidak ya mungkin down gitu, down sedikit tapi nggak down-down banget gitu efeknya. Gitu, karena kita tidak bisa merubah orang gitu ya. Yang bisa kita ubah ada diri kita sendiri gitu, dan kita membekali anak kita dengan kemampuan-kemampuan yang bisa menghadapi situasi tersebut gitu. Karena gimana ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa di luar sana gitu mungkin ada situasi yang lebih parah lagi gitu. Bukan apa ya, memang memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi bukan kita mengubah dunia menjadi lebih baik, tapi kita membekali diri kita dengan resiliensi gitu. Mungkin ini asing ya gitu untuk Bapak Ibu. Jadi resiliensi itu adalah semacam daya lenting gitu, atau daya kita mampu bangkit lagi ketika kita down gitu. Salah satunya adalah ya tadi support, dia dapat support, lalu juga dia bisa merasa aman, lalu juga dia punya kepercayaan diri. Jadi itu 3 yang sangat perlu untuk dilatih supaya anak bisa memiliki daya lenting, supaya dia bisa menghadapi iya kasus-kasus seperti bullying gitu kan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk yang kedua, batasan bully itu seperti apa? Ini maksudnya orang yang membuli atau perilaku bully ya? Kalau Mungkin misalkan bisa dijawab Bunda Feby, uh, karena dibully sama gurunya sampai akhirnya si anak murid jadi down dan trauma. iya, Dua-duanya, dua-duanya Kak. iya, oke. Jadi kalau misalkan tadi, oh batasan, batasan iya, perilaku bullying tadi kita bisa mengklasifikasikan bahwa perilaku itu bullying kalau misalnya tadi ada 3. Yang pertama adalah perilaku itu tuh memang dengan sengaja untuk menyakiti orang lain gitu. Dan yang kedua itu dilakukan berulang kali. Dan yang ketiga itu memang adanya apa ya, pembagian yang tidak merata, pembagian peran sosial yang tidak merata. Artinya ada pihak yang berkuasa dan juga ada juga pihak yang tidak berdaya gitu. Itu kita sebut itu sebagai bullying gitu. Itu dari segi perilakunya ya. Kalau misalkan dari pelakunya ya pelaku yang melakukan seperti itulah yang kita bisa bilang bahwa dia pelaku bullying gitu. Oke, jadi seperti itu untuk jawabannya. Sayang sekali untuk Bunda dan Ayah lainnya yang ingin bertanya karena keterbatasan waktu, eh, pertanyaannya sampai di terakhir tadi. Oke, nah untuk Bunda dan Ayah kira-kira yang mau tahu lebih lanjut mengenai bullying nih atau ingin konsultasi, konseling langsung dengan Kak Vita, bisa banget untuk langsung ke IG dari Kavita maupun praktek konselingnya yaitu Deep Small Talk. Nah, apa itu Deep Small Talk nih? Pasti Bunda dan Ayah penasaran kan? Jadi Deep Small Talk ini merupakan media psikoedukasi
penyedia jasa konseling dan pelatihan psikologis yang didirikan pada tahun 2020. Fokusnya yaitu dalam penyediaan layanan konseling yang diberikan oleh psikolog klinis untuk klien anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selain itu, selain konseling individual, Deep Small Talk juga menyediakan layanan konseling pasangan, asesmen perkembangan, asesmen psikologis, serta berbagai terapi psikologis. Psikolog yang berpraktek di Deep Small Talk juga seluruhnya memiliki izin praktek ya Kak, dan merupakan lulusan dari universitas-universitas ternama dan terbaik di Indonesia. Lalu, Deep Small Talk ini telah melakukan sebanyak lebih dari 200 sesi konseling. Selain itu, Deep Small Talk juga rutin mengadakan acara webinar seperti ini dengan psikolog-psikolog sebagai pemateri. Jika ingin mengetahui lebih lanjutnya mengenai paket layanan psikologis, bisa langsung cek Instagram dari Deep Small Talk. Mungkin saya kirimkan langsung linknya ya di kolom komentar. Boleh Kak Putri. Baik. Dari Kak Vita, ada yang mau ditambahkan atau pesan-pesannya nih untuk para orang tua di sini? Mungkin ketika kita memang kondisi bullying itu tidak bisa kita hindarkan. Gitu, yang bisa kita lakukan adalah kita melatih anak kita supaya anak kita tuh tahan dengan situasi-situasi yang menekan seperti bullying. Gitu. Jadi kita memberikan support, kita memberikan rasa aman buat anak, dan juga kita menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Oke. Baik, karena kita sudah berada di akhir sesi webinar, saya ingin mengingatkan Bunda dan Ayah untuk mengisi absensi, juga untuk nanti sertifikatnya akan dibagikan minggu depan. Dan juga jangan lupa bergabung dengan grup WA Bip and Books, dan jangan lupa follow Deep Small Talk dan juga Kak Yovita. Untuk linknya udah tercantum di kolom komentar ya. Baik, terima kasih untuk Bunda dan Ayah yang sudah hadir, dan saya segenap tim Bip and Books mengucapkan terima kasih kepada Kak Vita juga selaku pembicara yang sudah memberikan materi-materinya yang ini sangat berharga banget untuk menambah wawasan para Bunda dan Ayah yang ada di sini untuk mencegah juga bullying terjadi pada anak. Juga terima kasih kepada partner kita, Growthmart dan juga Momunity. Selamat malam. Dan sampai jumpa di acara webinar Bip and Books selanjutnya.